Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Yang ke surga adalah mereka yang menjadi warga surga. Ego yang menerangkan karena malaikat ke dunia cuma sebut yang warga surga. Maka misalkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, siapapun yang sengaja kami serahkan mereka jadi warga surga. Agar mereka hidup suci pikirannya, perkataan berbuatnya. Karena ego ngajar apa? Bahwanya orang suci bisa masuk kerajaan surga. Setiap keluarga akan berhidup yang kudus, berkati para suami istri, saling mengampuni, saling setia, agar bersama-sama di bumi dan di surga. Anak mereka juga diberkati. Setiap keluarga Tuhan, mereka tidak kena virus corona, tidak bebas kutus sakit penderitaan, agar mereka tidak terkapar di operasi. Tidak miskin bangkrut. Kami dua, setiap yang ikuti asal ini, mereka termeterai sebagai warga surga. Akan mereka akan diam di Tuhan sepanjang masa. Dan kami dua, kami akan mereka semua tidak kena kudus corona. Kami dua tidak menolak Tuhan. Amin. Hari ini seakan kau melakukan perintah Tuhan yang sekan di dalam roh. Ada setan, ada malaikat. Saat di perintah menyampaikan bagaimana sang lihat orang mau masuk neraka, Tuhan kasih tahu. Pasti orang mau ke neraka, Tuhan kasih tahu. Bahkan kecaman Tuhan kasih tahu yang ke neraka siapa. Seorang aneh. Bahkan bagaimana proses orang ke surga, Tuhan beritahu. Berbulan bersama melani terlalu gede Tuhan saya nggak bicara ngomong gede atau ngasih tahu orang ke neraka bagaimana ngasih tahu orang di neraka kan sulit, tapi Tuhan mintakan yaitu malaikatnya kalau saya nggak nyampaikan apa yang minta Tuhan saya dibawa ke neraka, maka saya pendeta yang dipaksa Tuhan kalau tidak ngelani di neraka pertama kali saya neraka itu, maka saya terpaksa ngelani karena apa? Kalau saya nggak ngelani, nego Tuhan, saya ke neraka, maka saya pendeta yang dipaksa Tuhan. Maka juga sebelum kita masuk khotbah ini saya sampaikan demikian juga. Saya sampaikan demikian. Seorang wanita Tuhan bagaimana hidup kekal surga. Maka pertama Tuhan katakan, kasihlah Tuhan anakmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan setia saya mati. Yang kedua, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka orang bernyataan siapa sama, maka sama orang yang nolong, yaitu orang yang terkapar di jalan, sakit, menderita harus ditolong. Maka kalau tadi saya sebut, Tuhan berkata, ngasih sama seperti di sini. Saya orangnya waktu, karena saya dulu tidak pernah baca Alkitab. Waktu saya pernah belajar Alkitab, kata itu, saya berpikir, apakah saya bisa cinta sesama seperti saya sendiri? Itu paling berat. Jadi minta Tuhan, kasihlah sesamamu seperti dirimu juga berasal. Saya merenungkan Tuhan tahu apa saya bisa
Tapi karena seorang yang sejak kecil saya kerajaan surga, dan seorang yang perhatian orang miskin, satu pulang kuliah, ngobrol sama orang pengemis di tepi jalan, ngobrol saya ingin dari tua saya bangun komplek besar untuk para pengemis, orang miskin. Tapi Tuhan ingetin, waktu saya berpikir, Tuhan apa saya bisa cinta sama? Yaitu waktu saya pernah dibawa Tuhan ke teman neraka. Saya cium kaki Tuhan berkali-kali. Tuhan, hamba tidak mau surga. Hamba ke neraka, ganti mereka. Beri kesempatan. Kosongkan neraka hamba yang ke neraka. Jadi Tuhan ke saya menangis orang miskin, orang sakit, nangis orang neraka. Saya yang minta Tuhan sampai cium kaki Tuhan dengan air mata. Tuhan, mohon angkat mereka, beri kesempatan. Jadi termasuk saya pun nangis orang neraka. Jauh ini pun saya sedih lihat virus corona. Orang menderita gampang mati. Orang cuma makan suap nasi bisa mati. Cuma orang ketemu temannya bisa mati. Orang cuma makan bersama temannya bisa mati. Jadi betul hari begitu kejam jangan itu. Sahabat saya itu bukan kerjaan Tuhan, pasti dari setan. Maka terus terang saya berdoa Anda, karena saya orang gak sampai hati sama. Saya setiap hari itu pagi, siang, malam dengan berjauh 3 kali. Saya doa apa? Tuhan, kalau ada bangsa yang buat persona, yang buat manusia menderita, kita kasihan bangsa kita yang tidak kaya, tidak kaya lalu kena corona, menderita, mati menderita, saya nangis. Saya lihat nangis di negara lain juga, lebih waktu lihat di India, orang terkapar di jalan, atau dibakar, saya nangis. Maka doa saya yang tahu, saya doa setiap hari Tuhan, negara bangsa manapun yang buat persona, buat sengsara bangsa lain, harus dihancurkan. Hamba tidak rela. Tuhan, orang bangsa yang membuat sengsara, itu saya terus kepada Anda, setiap hari doa. Tidak terhitung Tuhan, hamba tidak rela. Bangsa lain buat sengsara, buat beritakan bagaimana gak sengsara. Orang bisa jutaan manusia mati juga karena virus. Bahkan miskin gak kerja, bahkan gak kerja miskin. Betah menderitanya. Kan saat ini penderitaan paling kejam adalah karena virus. Maka kalau saya sampai saya doa tiap hari berkali-kali, Tuhan hancurkan bangsa yang hancurkan Tuhan, hancurkan pelabuhannya, hancurkan negara. Sebab hujan batu, hujan belerang, hancurkan bangsa. Enggak layak di dunia. Karena bangsa ini cuma ingin niksa manusia. Niksa sesama kan kejam. Saya pandang itu perbuatan yang paling kejam. Saya pandang. Saya enggak sampai hati orang yang menderita saat ini. Maka kalau saya doa bersama Anda, ya kita tolak bangsa yang besok dihancurkan. Dasarnya karena saya menangis untuk bangsa kita, bangsa India, bangsa Afrika, Amerika Latin. Mereka negara sederhana, mereka enggak kaya, ditambah sakit, menderita. Siapa enggak nangis? Maka kalau kita nanti doa, kita tolak bangsa yang buat virus yang harus dihancurkan, Tuhan. Maka mari kita doa sama saya, doa sama. Sebab kita punya kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, selamati bangsa kami tidak kena virus corona. Bebaskan bangsa kami, bebaskan bangsa India, bebaskan bangsa Amerika, bebaskan bangsa Afrika yang miskin, bebas virus corona. Kami berseru Tuhan, bangsa manapun yang bersudah bulan ini terbuka, siapapun bangsa bersudah harus dihancurkan pelabuhannya, pelabuhan udara, pelabuhan laut, jembatan dihancurkan, akan hujan lebat, hujan badai, bencana. Kami berseru Tuhan, kabulkan doa kami, karena
kami tidak rela bangsa buat bangsa menderita, nggak layak diberkati Tuhan, harus dimiskinkan, harus dihancurkan. Kami berseru dalam nama Yesus. Jadi Anda sadar, saat itu karena saya nangis, tiap hari saya marahkan saya, terus saya orang si banyak yang selalu mau korban orang lain. Jadi saya sampaikan, Tuhan kata saya pernah minta ke neraka, ganti orang. Kan sampai hati orang neraka, dia neraka saya menangis. Mana seorang mau saya cium kaki Tuhan dan mata saya. Tuhan, hamba gak sampai hati, biar hamba ke neraka, hamba gantikan. Angkat mereka, beri kesempatan. Maka Tuhan berikan seorang materi Yohanes. Kenapa? Yohanes adalah orang yang ya dipandang Tuhan, yaitu yang artinya paling besar. Maka Yohanes masih kita bayu ke zaman so. Maka saya punya berikan so. Saya ini marah Yohanes so. Beberapa kali teman saya tumbak ke dukun. Dukunnya tahu so. Jangan siapa sih dia umurnya ribuan tahun so. Bilang dukun ribuan tahun kuasa besar. Dia nggak ada kalah kuasa. Kalau sekali oke, dua kali ada juga marah sama teman saya. Pada saya nunggu di ruang tunggu, jangan saja dia orang ini kuasa sakti itu, takut dukun mas saya, karena setan berlutut kaki saya, Bapak jangan siksa saya, karena setan ternyata senjata dari saya. Kalau dengan minyak anggur ya orang mati bangkit, orang bahkan bayi-bayi mati bangkit lebih dari 25 bayi. Bukan orang mati 10 jam cuma sifat minyak bangkit aja. Maka siapa yang kalau Tuhan janjikan perjamin kuasanya tiada taranya di muka bumi tiada. Maka kalau minyak urapan aku bisa bangkit orang mati, kenapa saya nggak bisa? Saya bilang orang pasti menang atas corona kalau Anda punya iman. Anda kemana oleh si yang tes itu corona itu dari setan loh, takut sama Anda, maka dia menjaga dirimu pakai minyak urapan. Karena sekali lagi setan berlutut di kaki saya, Pak Parti jangan siksa saya, karena saya diberi kuasa Tuhan. Tuhan terus langit rumah setan. Tuhan sengaja supaya setan tahu bahwa Tibas itu punya kuasa minyak urapan. Sampai tiap hari saya akan khotbah bagaimana melakukan Tuhan, yaitu bagaimana Anda harus jadi warga surga, tapi juga harus punya kuasa setan. Maka kita ayat membuka ini di Lukas 10:20 berarti ayat itu. Ayat ini perintah Tuhan langsung. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi berarti itu kita memang punya kuasa besar. Anda sukacita lebih kalau Anda masuk alam roh itu hanya lihat setan buaya sekali itu. Tapi juga ada malaikat. Kenapa? Bapak Tuhan mengirim malaikat yang jaga kita. Kalau Anda warga surga, kenapa setan takut pada? Karena Anda dijaga malaikat surga. Dijaga malaikat berkali-kali. Waktu sampai di seorang para jemaat bersaksi, lihat malaikat banyak di belakang kami. Saat di batas mereka dijaga malaikat. Jadi berubah jadi warga surga. Karena apa? Kalau Anda suatu wafat yang jaga malaikat bawa Anda ke surga Jadi berbahagialah jadi warga surga. Karena di tanganmu Anda jadi warga surga. Masuk surga. Maka seruan satu berita Tuhan jadi warga surga harus suci pikiranmu, perkataanmu dan perbuatanmu. Mari kita
Tetap berjuang hidup yang suci, jaga hidupmu. Jangan dosa, jangan salah. Tuhan mengatakan kepada orang kaya, engkau Tuhan, apa kamu tidak membunuh, tidak berzina, tidak dusta, tidak mencuri, kasihlah sesama manusia dirimu. Maka mari kita berjuang jadi warga surga. Kalau Anda tidak jadi warga surga, maka Anda kalah sama setan. Alberga Anda jadi warga surga, maka Anda dijaga mereka. Rohmu begitu keluar, mereka di samping Anda digandeng ke surga. Saya tahu itu karena Tuhan yang ngajar saya, berikan saya. Karena waktu pertama kali saya punya perintah Tuhan yang singgah alam roh. Begitu saya masuk alam roh, ada mereka di samping saya, ada malaikat mendampingi saya. Tapi waktu malaikat menggandeng saya ke surga, ada tiang aman ke surga, soal tiang aman. Kalau siapapun saksi dusta harus dibakar neraka. Kenapa? Orang dusta itu anak setan. Maka kadang orang bilang ngaku ke surga, dusta, dia itu anak setan, harus dilumpuhkan, nggak boleh. Orang dusta nggak boleh masuk lagi. Orang dusta tidak boleh dihancurkan di mimbar, nggak boleh itu jadi setan. Maka sebagai bukti, Tuhan ngasih bukti. Bukan saja saya pernah lihat orang waktu saya ke Pondok Indah dengan itu akan doakan orang mau mati. Waktu saya lihat karena dia bos besar, sudah dikitari banyak, saya mau sudah lewat, tapi Tuhan pegang pundak saya, jangan doakan, jangan pegang dia, karena dia akan masuk neraka. Jadi sebelum neraka Tuhan kasih tahu saya, jangan pegang dia, jangan doakan, kamu lihat, kamu neraka, dia akan neraka, dia akan neraka. Jadi saat hari Aristo ke pojok tuh, kita nggak boleh pegang, nggak doakan. Pada orang kandunggang saya mau didoakan, sudah dipegang, tapi nggak boleh Tuhan. Saat terpaksa ke pojok Aristo, tuh jangan takut. Tuhan yang ngomong, kita nggak boleh pegang, doakan. Dia akan ke neraka, kita lihat mau ke neraka. Maka itulah saya tuh orang gede, di orang kaya raya. Jadi kalau Tuhan katakan orang kaya ke surga, tapi orang kaya baik ya bisa ke surga, orang kaya baik surga. Tapi orang kaya karena korupsi, orang kaya nipu bisa ke neraka. Atau dia punya banyak istri, dia poligami, nggak bisa ke surga. Maka orang yang sudah koma tiba-tiba bangkit, dia dari ruang ICU 7 kali, dia teriak, dia baik dikejar setan. Jadi detik sebelum masuk alam roh sudah tahu ada setan ngejar dia. Setan sebelum mati setan mereka orang dipermainkan, dilari-lari masuk alam roh. Sama diatkan oleh malaikat. Teman saya juga orang kaya proyeknya gede, seakan proyeknya pernah dibawa ke istana. Sama saya di sana orang ini proyeknya gede, dibawa ke istana. Sang yang ngatur proyeknya untuk diperdayakan pada presiden. Saya lihat orang luar biasa. Tapi waktu saya pertama masuk alam roh, bersama malaikat mau dibawa ke tiang awan ke surga. Teman saya yang mulia, kaya raya itu muncul. Yang nyambut setan banyak sekali. Setan, dia teriak, meraung, diinjak-injak, lepas diinjak. Saya bilang sama malaikat, tolong dia teman saya, karena saya kenal berkali-kali ketemu. Tolong dia teman saya baik, tolong. Malaikat bilang, aku tugasku jemput yang warga surga. Jadi kalau setan takut pada Anda, warga surga, karena Anda punya malaikat, maka berkehendak Anda mari berjuang sama saya. Jadi warga surga.
Kalau nggak jadi warga surga, waktumu masuk alam roh dipermain setan. Sebelum neraka sebelum neraka berubah dulu, diseksa, diinjak-injak. Bukan 1, 2, puluhan setan injak-injak, dilepas lagi, dikejar lagi. Saya nggak sampai hati maka saya nggak sampai hati orang neraka. Saya nangis, saya orang yang belas kasih saya besar. Saya dukung ingin Yesus dari tuamu ya komplek besar. Namun para pengemis, cita saya nggak pernah mikir rumah, nggak pernah mikir pribadi saya. Maka itulah kalau bagaimana saya serukan mari Anda zaman ini walaupun kesesakan virus setan berjaya, Anda mari tetap bertobat, hidup yang suci, hidup yang kudus, supaya Anda betul masuk kerajaan surga. Apa gunanya Anda punya dunia isinya kalau Anda neraka? Mari bersama-sama berjuang. Tuhan berkata, pintu surga sempit, maka Tuhan berkata, berjuanglah mulai pintu yang sempit ini. Karena surga banyak peraturan, ke neraka apa saja boleh dilanggar. Orang neraka boleh dusta, boleh nipu, boleh curi, boleh berzina, boleh punya pacar dan sebagainya. Tapi anak ke surga nggak boleh. Maka Tuhan katakan pintu surga itu sempit. Berjuanglah mulai pintu yang sempit, maka harus berjuang di dunia. Walaupun kesesakan besar, ini pegang Yesus. Maka sekali lagi saya bukannya kalau saya dusta, Tuhan yang punya surga. Tuhan yang punya surga. Maka kita pegang Yesus yang punya surga. Kan Tuhan yang walaupun saya cari kerajaan surga sejak kecil, maka saya bertobat sejak kecil. Tetapi Tuhan nyatakan suatu nyata datang pada saya. Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Jadi Anda Yesus, jangan khawatir apapun Anda pegang berhasil, apapun kesesakan gak sebanding dengan hadiahmu nanti pesta di surga. Jadi mari kita berjuang. Sekali lagi teman saya yang kayanya proyek yang luar biasa. Karena saya pernah lihat proyeknya di bak istana, saya dulu kerja di sana. Proyeknya dilahirkan presiden. Saya yang suruh pegawai membaca ruang tengah istana karena mau diberikan presiden. Maka orang bagaimana gak kaya sebenarnya gede. Tapi apa artinya punya kekayaan besar tapi dia kalah sama setan. Setelah kalah sama setan, ada orang kaya karena setan bisa saja. Maka hati-hati berjuanglah pintu sempit. Berjuanglah sengsara di dunia ini sebentar. Tapi di balik alam roh tahun Anda pesta di surga. Kalau Anda kuat lawan kedaginganmu, melawan dosa. Maka kita baca di sini, yaitu di kedua ini, ya. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Jadi kita jadi warga surga. Jadi warga kita jaga perintah Tuhan, suci pikiranmu, perkataanmu, Anda bisa hidup suci. Memang dosa semuanya nikmat, tapi di neraka, hadiah neraka. Kalau yang nikmati dunia, hadiahnya api neraka ada. Kan gak adil, gak ada kenikmatan di dunia. Nanti pesta juga gak adil kan.
Tuhan juga ngatur yang adil. Nanti hari kiamat lihatkan perbuatanmu terekam. Orang kadang nggak sadar ada kitab kehidupan juga kitab yang tertera. Kita dipertanggungjawabkan. Lihat tertera perbuatan waktu dunia. Jadi semua dosa enak. So. Suri enak, uang bayar enak, zina enak. Tapi satu hal, di alam roh dituntut perbuatan. Kalau anda mati di dunia, apa artinya anda di alam roh? Maka kita sebagai warga sudah bersyukur. Kita sebagai warga cuma menantikan apa? Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Agar ada dibentuk menjadi tubuh kemuliaan. Maka itulah kalau sadar Tuhan ngubur harus pakai minyak urapan. Buat tubuhmu kuat sehat, awet muda, mempelai. Maka berjuanglah Anda, termasuk Anda apa pesan bagi orang yang umur 60 tahun. Kita tahu mati kapan pesan urapi minyak tubuhku. Supaya Anda tahu siapa yang membaca tentang minyak. Di Israel Mangsadu punya adat kalau wafat, kalau orang wafat diguyur sama minyak urapan, tapi minyak zaman dulu kan ada para imam lebih, tapi juga zaman sekarang minyak ngomong Tuhan bukan saya harus dikorosikan. Anda perlu seorang martir. Karena zaman dulu yang punya kuasa atau nabi-nabi. Zaman sekarang gembala martir. Maka orang gembala ada roh martir itu Anda nyerahkan nyawamu untuk pelayanan. Nyerahkan milikmu. Roh martir adanya Anda punya kuasa minyak urapan. Kalau Anda gembala nggak punya roh martir nggak bisa kuasa minyak urapan. Tuhan yang ngajar saya waktu ketemu. Saya ngajar minyak karena kaum martir pasti. Karena seorang martir punya kewajaran. Aku dan kamu kuasa minyak karena kamu seorang martir. Jadi Anda bisa, para rekan gembala saya ingin lihat Anda punya roh martir. Jangan duniawi, jangan korupsi, jangan Anda nikmati uang gereja, salah Anda. Anda nggak boleh duniawi, kalau jadi pendeta itu korban. Tuhan katakan, pilih saya seorang korban. Pilih saya kan seorang korban, gak mikir duniawi. Maka mari Anda, kita ini nunggu kedatangan Tuhan, warga surga. Untuk apa? Yaitu kedatangan Tuhan agar Anda dan saya, yaitu nunggu untuk bangkit dari kematian. Menjadi tubuh mulia itu sekali lagi Tuhan ngajar saya. Sangat keras nggak bisa nerangkan. Tapi intinya orang ada minyak urapan. Cari gereja martir. Minyak yang Anda beli minyak asal gereja. Anda urapi tubuhmu. Karena hanya minyak dari gereja martir. Urapi Anda walaupun 10 tahun dikubur. Anda boleh tanya Ibu Deborah di center. Bapaknya wafat tahun 97. Dibongkar tahun 10-an tahun. Dibongkar tetap tidak rusak. Berdirinya rusak, tubuhnya tidak rusak. Itu artinya mempelai. Maka kita ini nunggu Tuhan. Termasuk Anda kalau wafat dikubur pakai minyak urapan. Agar Anda bangkit sebagai mempelai kesesuaian. Maka kita baca sekali lagi di sini di Roma 8. Roma 8 ayat 18 sampai 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Jadi bahwa kita sekarang dengan zaman menderita,
Saya nangis tuh Anda yang nggak ada punya uang. Kadang saya mikir, milik saya mau saya bantukan orang yang betul-betul kekurangan. Karena saya tidak sampai hati pada orang atau seperti saya. Kenapa saya mengalami SD aja nggak bisa bayar sekolah, keluar sekolah karena uangnya rampok, walaupun bapak saya habis dirampok, bapak dibunuh, sehingga tidak bisa sekolah. Tapi setelah saya bersama ibu doa minta ke surga, nggak mau neraka. Maka artinya apa? Kalau Anda mikir surga, Anda ada Yesus yang punya surga, diberkati, minta apapun Anda diberikan surga. Maka Anda jangan ada penderitaan yang sangat mengerikan. Maka kita tetap kuat berjuang agar Anda tidak dosa, enggak salah. Sampai juga orang bisa di rumah berdoa bertobat, tapi juga ada orang yang katakanlah banyak nganggur. Jangan jual diri dalam apa? Anda dapat direktur suruh jadi suruh murtad. Dulu saya ketemu seorang direktur ya Kristen punya siapa direktur. Dari jadi enggak Kristen jabatan itu untuk orang bukan Kristen, dia murtad. Saya enggak tahu itu, saya ketemu puluhan tahun yang lalu, bukan cuma waktu saya ketemu orang itu karena bosnya teman saya. Maka saya karena ketemu dia karena yang akan bosnya teman saya, dia lepaskan Yesus, terima jabatan direktur. Anda jangan jual Yesus. Kalau Anda jual, Anda jual ke surga. Kalau Anda jual Yesus, Anda jual ke surga. Anda boleh tanya Tuhan, apa itu Tuhan yang punya surga? Tapi Anda murni dijawab. Banyak sadar pengalaman orang, saya pun walaupun tidak tahu Yesus, saya ingin ke surga, ketemu Yesus yang punya surga. Tuhan menerangkan, saya pernah menghadap Tuhan di surga, digandeng malaikat. Tuhan berkata, pasti kamu belum saya mati kembali ke bumi. Lihat namamu, istrimu di surga. Kamu bangun gereja besar. Allahmu tidak bisa mengalahkan yang kamu ikat di bumi. Jika surga melepas di bumi, dan saat diberi kuasa yang tiada taranya di bumi. Kalau saya nggak bisa mutik Rasul, saya pernah baca itu 3.000 orang lebih, bahkan 5.000 orang lebih itu. Karena ada ngeladek, kok Bapak bilang kisah Rasul, mana kisah Rasul? Bahkan Tuhan berikan saya, nggak mungkin menyambut itu, kuasanya tiada taranya, kuasanya tiada juga itu. Artinya apa? Kalau dengan menyangkut kematian orang mati, kenapa kita kena kesusahan? Saya punya iman, tergantung imanmu. Anda punya iman, ada Yesus dengan darahnya punya setan lari. Mana pernah ada kesalahan seorang kedukun, pernah tebas, tapi Dato pengen dia kedukun ke orang pintar, tiba temannya, tapi dia takut temanmu suka minum darah karena dia percaya. Dukun bilang, temanmu, dia takut temanmu suka minum darah. Artinya apa? Karena orang dukun kadang-kadang mau kuatnya minum darah manusia, maka takut ketemu orang yang minum darah Yesus, darah kebanggaan. Maka jam disebutkan di rumah, jam ini memang jam penderitaan. Tapi suatu hari kita kalau lepas penderitaan ini, suatu hari kita apa? Suatu Tuhan datang, maka kita diberikan kemuliaan
pergumulan yang diberikan setelah kita wafat nggak sebanding dengan penderitaan zaman sekali. Penderitaan zaman ini nggak sebanding dengan berkat Tuhan di Anda pesta surga. Karena ada pakar saya mengatakan pesta berjaman di surga. Tuhan nggak mengatakan pesta makan minum. Tapi kalau saya punya harapan maka pesta berjaman di surga. Punya rumah lagi. Jadi kejar suruh. Jangan lupa Yesus kejar. Anda berkatmu kalau Anda menangat sopan. Jangan jual diri. Jangan dosalah. Cintai sesama. Hadiahmu itu lebih besar. Kemuliaan Tuhan berikan pada Anda lebih dari cobaan zaman ini. Saya kadang-kadang gak yakin ini dari Tuhan, dari setan. Tapi tetap ada kesamaan antara kesesakan 3 tahun. Kata kesesakan. Tapi kita anggap ini kesesakan sebelum kita mati. Kesesakan zaman itu. Kalau kita kuat, hadiahnya, berkahnya tidak sebanding dengan kemuliaan kita terima. Gimana Anda di dunia mengalami kekurangan sedikit, ada rasa sakit yang menang. Saya percaya, saya tadi malam saya lakukan pengalaman saat menjadi vonis dokter kanker otak. Pengalaman saya ada sesuatu penyakit besar. Tuhan pasti ada maksud. Saya bisa mengatasi, ada berkat besar. Ternyata kalau Anda bisa mengatasi cobaan, sembuh penyakit itu, kemudian ada berkat. Saya beri contoh, ada seorang itu, yaitu dia mau operasi sakit, takut operasi. Saya doakan, saya bilang, Bapak ke dokter lain, jangan ke dokter yang lama, ada arsipnya. Dia menurut akhirnya bisa dokter yang baru. Bapak ngapain? Bapak nggak sakit apa? Nggak sakit apa-apa. Saya pun pernah ke Singapura. Dokter periksa jantung. Harus dioperasi itu jantungnya. Saya kaget. Saya minum perjalanan, mau dioperasi. Mau jantung saya. Karena sakit akan minum perjalanan kita nolak jantung saya jantung. Periksa dokternya itu, is nothing, nggak apa-apa. Fungsinya masih 90% dokter yang saya kata kadang saya pesan, kamu jangan periksa dokter makan ada SIM-nya. Dokter yang pernah kejadian banyak kali seperti Pak Jimmy itu diponis mati 2 minggu dokternya rumahnya tahu saya mau cari operasi, maka saya doakan dia sembuh, dia sembuh, maka dia periksa dokter yang lama, bagaimana ketemu operasi, sekali kamu sembuh, nggak mungkin. Akhirnya datang bahasa nangis lagi, Pak, dokter saya nggak bisa, gampang kamu ke dokter lain, jangan bilang sakit apa, periksa yang, jangan bilang sakit, kamu foto lagi, betul fotonya di otak foto murni, prima, baru hasil baru itu ke dokter lama kaget, oh bagaimana bisa sembuh, pada dia tahu saya rupanya, kamu cari operasi. Kadang dokter yang tahu saya bilang, cari operasi, maka sembuh. Dokter yang nggak percaya, cara Anda Pak, kalau saya lupa sembuh, Anda periksa dokter yang baru, jangan bilang sakit, karena apa? Anda periksa baru, ya orang yang saya bilang periksa baru, akhirnya justru tambah. Jadi kadang saya punya iman, kadang orang bebas dari sakit, akhirnya apa? Akhirnya naik pangkat, naik jabatan, bahkan naik jenderal. Maka itu artinya apa? Kalau Anda sembuh dari penyakit Anda berkahnya, ada orang yang bertahun-tahun berjalan, yang gak sempat cari saya karena penuh susah, yang gak saya dilip, saya kasih perjaman dari kantong, minumnya sembuh. Saya mau sembuh saksi pada Sandy,
sembuh, dioperasi sembuh, suaminya dipecat, diangkat direktur perusahaan yang besar. Artinya apa? Kalau ada penyakit sembuh, Anda diberkati, tidak sakit, tidak miskin, bahkan naik jabatan. Jadi maka sekali lagi, penderitaan kita yang terima zaman ini nggak sebanding dengan berkat Anda di alam roh. Karena di dunia mungkin Anda rumah kontrak habis, mungkin Anda punya iman, coba kalau nggak bisa makan, kirim kopi batis sama saya kirim untuk beli makan. Maka sekali lagi, yaitu Anda penderitaan zaman ini yang menderita. Saat suara nangis itu Anda yang kena, nangis Anda dipecat, saya nangis. Seorang yang gampang menangis, orang-orang menderita. Maka Anda atasi, jangan dosa, jangan salah. Anda sampai kedatangan kita itu sementara. Tapi kalau Anda nyambut second coming, nyambut Tuhan yang janjikan Anda pesta surga, bahkan yang rumah di surga, kan luar biasa. Misalkan Anda punya rumah, Anda putra keluar, Anda nangis menderita, Anda langsung dosa, curi, nipu, jual itu. Artinya apa? Anda nggak kuat. Tapi Anda, sekali lagi firman mengatakan, kemuliaan yang Anda terima kalau engkau setia Yesus, Anda pesta surga, Anda pesta dengan Tuhan, dan Anda punya rumah di surga yang bagus. Ya, Ibu pernah lihat mertuanya punya rumah seperti emas di surga. Jadi ada seorang bapak ibu nargetkan anaknya, dan adanya Pak Ibu itu rumah di surga. Maka sekali lagi, Tuhan menantikan Anda yang mereka surga akan diberi kemuliaan di pesta di surga. Maka sekali lagi, mari kita bertobatlah. Kerajaan sudah dekat, mari kita bertobat. Tuhan mengatakan, maka saya beri ayat ini di tempat ini, Mazmur 17, Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan berkali-kali, bertobatlah, kerajaan surga dekat. Kan kita tidak tahu mati kapan. Kita tidak tahu mati zaman sekarang lebih sulit. Virus nyerang orang setiap saat. Tapi Anda penyanggur, kalau saya sih punya iman karena bisa membangun orang mati, kenapa menang sama pasti menang atas virus. Maka sekali lagi, tapi hati-hati hidupnya. Baik bertobatlah. Kerajaan sudah dekat, kita betul tobat. Kerajaan surga sudah dekat. Bertobat itu bagaimana? Yaitu Anda bertobat. Untuk masuk bertobat itu, bertobat. Untuk menghadapi kita bertobat, saya beri contoh dari Tuhan. Anda bertobat, pesta surga. Saya beri ayat yang dari Tuhan, langsung dari Tuhan. Saya ingat waktu dari Tuhan. Maka, yaitu di Wahyu 6:8, ada menyanggur Anda menang atas setan, menang atas maut, tidak mesti takut. Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut,
dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Virus itu gambar binatang buas lagi disebutkan ada virus binatang buas yang mengalahkan manusia. Virus itu jauh itu binatang buas. Kalau binatang buas kalau muncul kelihatan gede, ini kecil. Anda nggak lihat maka hati-hati itu. Saya dengar jarak 6 meter bisa kena papasan orang, bisa kena. Artinya apa? Itu kan lebih dari binatang buas bisa dilihat. Ramai-ramai bisa dibunuh. Tapi yang binatang buas kecil ini tidak kelihatan tapi bisa membunuh orang. Maka saya singkat padat saya bicara. Ada miyanggur binatang buas di kalangan sekali. Ada miyanggur binatang buas yang mengalahkan. Artinya apa? Anda punya iman, virus tidak bisa mengalahkan Anda. Maka Anda berjuang. Ada miyanggur percaya. Tuhan memberitakan saya kembali kuasa miyanggur. Di depan tata ada miyanggur juga menghadap Tuhan, menghadap malam hati Tuhan ajar saya menghadap Tuhan itu pakai 1000 minyak. 1000 anggur itu artinya apa? Perjamuan setiap hari. Ada di rumah bisa roti tawar potong, sirup anggur campur aqua Anda bisa angkat bersama saya Anda boleh tanya Gidon, ada orang pilot mau keluar di jasa karena keluarga yang kena cuma tanya cara apa? Ada perjamuan saya Akhirnya sembuh, satu keluarga sembuh. Anda bertanya, dia berisu. Ada orang keluarga orang nyembah patung di Kuningan, pegawainya orang TPS Keluarga itu nyembah patung Kenapa orang sekeluarga Maka diambil dari TPS Ambil dari TPS zaman itu jangan di Cempaka, sekeluarga sembuh karena ngambil perjalanan di TPS. Akhirnya ya saya dengar Bapak ini sekarang sering ikuti acara saya Pak, pegang Yesus. Anda nggak miskin, nggak bangkrut, pegang Yesus. Anda ada mau pesta suka, atau ada satu keluarga di Purindah, orang nyembah patung juga. Cuma ngambil perjamuan di TPS sembuh. Yang siapa David sembuh. Itu banyak kali sampai kali nyebutkan. Tapi imanmu nggak punya iman, jaga orang hati baik, mau diselamatkan Tuhan berikan sekali lagi banyak kesaksian Anda percaya pada David, begitu banyak kesaksian orang kasih menyangkut bebas bersekolah Maka sekali lagi Anda perlu menyanggur agar Anda tidak dirusakkan. Kemudian yang kedua jadi menyanggur, Anda harus menyanggur. Karena firman Tuhan mengatakan kita nyambut Raja Purbakala dengan menyanggur. Maka kita baca sekarang Yohanes 6:53-55. Maka Anda perlu berjanggur. Yohanes 6 ayat 53-55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikian firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan mengatakan, makan tubuhku, minum darahku, Tuhan mengatakan di bawah orang Farisi banyak muridnya. Sebagian orang nggak percaya, termasuk muridnya nggak percaya, meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Yohanes paling percaya. Maka Paulus kitab tentang percaya paling lengkap adalah Yohanes. Paling lengkap. Di Injil ini nggak ada kecuali sejak
pasal 6 sudah mulai Yohanes tulis tentang kuasa makan tuh minum dagu, hidup kekal, bangkit dari kiamat lagi, bangkit dari Anda, Adam Anggur, keselamatan ke surga, artinya ditemukan di Pianggur. Kan Tuhan berkata apa? Yang makan tuh dagu, dia hidup kekal di surga. Kan indah so. Tuhan telah menyerahkan tubuh untuk kita so. Maka Anda pelajari, Tuhan yang mengatakan yang makan tuh minum darahku, dia kekal bangkit dari kiamat. Maka saudara beri ayat penutup ini di Roma 12:1-2. Lihat ayat penutup. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Jadi, dalam Ulangan 2 seperti yang sering saya baca, Tuhan Yesus itu ditumbak tikam. Hukum Tuhan mengatakan orang mati, dihukum mati, disalibkan, ditumbak tikam. Hukum malah nggak bisa dicowok, harus dipenuhi. Sekali lagi, hukum Taurat Perjanjian Lama, Tuhan pun nggak bisa nyabut seperti itu, maka harus dipenuhi. Yang memenuhi hukum supaya enggak tidak mati disalibkan, agar Anda tidak sengsara. Maka Tuhan kirim Yesus Kristus ke dunia untuk ditumbak, ditikam. Betapa menderitanya untuk kita, supaya Anda tidak mengalami tikam. Yesus numpahkan darah agar Anda diampuni, disucikan. Jadi kenapa kita harus pakai salib? Kenapa? Tuhan memutarkan ayat hukum Taurat, orang hukum mati disalibkan, ditumbakkan, numpahkan darah lagi, numpahkan darah. Maka sekali lagi Tuhan numpahkan darah untuk kita, lepas dosa kita, ada yang nyerahkan tubuhnya agar Anda tidak disalibkan, agar Anda tidak dihukum, ditumbak-tikam. Maka Tuhan memenuhi hukum itu, menggantikan nebus Anda. Anda pelajari Ulangan 21-22 disebutkan orang hukum mati ditumbak-tikam, Tuhan telah melakukan numpahkan darah kita untuk dia menunjukkan. Maka saya peringat pada maka karena sudah terlanjur banyak sampai, maka Tuhan nuntut kita, ibadah kita sejati, jaga tubuhmu. Para remaja, kalau Anda belum nikah ya jangan zina. Anda remaja muda, persembahkan tubuhmu, ibadah jangan zina, cabul. Karena Tuhan nuntut apa? Ibadahmu, tubuh yang sejati. Kalau kamu ingin ke surga pesta, tapi kalau Anda secara remaja, zina, cabul, Anda tidak bisa ke surga. Anda tidak bisa. Tuhan yang terlalu lama sampaikan, Tuhan melihatkan yang zina, cabul di neraka. Saya kadusta di hati saya. Maka kamu muda, walaupun situasi banyak waktu, kalau pacaran apa, jangan sampai ada zina, cabul. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Maka tubuh Anda sejak muda, persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang kudus, yang Tuhan kehendaki, ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu supaya Anda jaga kesucianmu. Kalau belum nikah, jangan zina. Maka jaga Anda, jangan zina, jangan cabul, jangan ada waktu untuk fuya-fuya, nggak kuliah, nggak sekolah. Anda banyak pacaran, maka Anda nggak boleh. Kalau ingin pesta surga, karena tadi sampaikan apa? Ibadah yang sejati, kan Tuhan telah ditumbah untuk kita. Ibadah kita, tubuh kita udah dibeli, dibayar oleh Yesus. Maka jaga tubuhmu. Juga para bapak ibu saling ambil setia. Saya pernah Tuhan kasih perhatian
Yang di neraka ada orang-orang gak setia, yang bahkan saya pernah lihat, Tuhan perlihatkan saya di hari kiamat. So, gimana di neraka Tuhan lihat kenapa? Ada orang ketiga, Tuhan katakan langsung. Maka istilah ketiga itu baca ada orang ketiga bisa diangkat jadi ateis. Baru Bapak bisa itu saling ngamui, saling setia. Jangan sampai Bapak di kantor ada waktu banyak, Anda lalu pasaran, Anda dosa, Anda nggak bisa diangkat. Tuhan yang peringatan, saya dusta orang. Peringatan, pasti lihat orang-orang. Maka istilah ketiga itu Yesus, ada orang ketiga, dia nggak diangkat, artinya ke neraka. Sekali lagi, Bapak Ibu, mari kita saling ampuni, saling setia. Dua sahabat saling setia, agar Anda punya rumah surga. Saya ingin Anda tetangga di surga. Dua sahabat dan saya, kuat dalam cobaan. Hadiah Anda kalau menang atas segala dosa cobaan. Anda pesta surga, punya rumah di surga sepanjang masa, itu hadiah Anda. Maka bayangkan berkarmu di alam roh, tahun makan tidur pesta, sayanglah ini ya rekan-rekan pendeta lain, sayanglah ini Anda, sana Tuhan yang katakan apa? Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya pun kembali ternyata apa? Saya ingin pensiun di surga. Saya terang, saya pernah menghadap Tuhan, berlutut Tuhan, saya ingin pensiun kamu. Atau nakat Jumat lautan masuk kamu mulai di sini. Saya kaget, musuh saya pikirnya di tua, di dunia yang lain, kalau di surga yang lain juga. Maka saya minta Tuhan, saya minta di Taman Eden, saya kirim ke Taman Eden. Karena saya dilihatkan setelah saya mau ke Sontraka, hadiahnya Jumat tibas Jumat hadiahnya, maka jangan dosa dua karena kalau saya ingin saya tetangga dengan Anda, jangan murtad, pegang tibas saya pilihan Tuhan mau martir besar saja, martir Tuhan. Maka mari kita sambut nanti kedatangan Tuhan, nyerahkan ibadah yang sejati akan ada tahun datang ke surga, tahun besok juga. Sangatnya saya berdua saya sebagai teman-teman, yaitu teman-teman ya Aristo, ya Gideon, ya Marcel dan lain-lain jadi bersama saya Lani jemaat juga di teman-teman berjuang Dubai, para suami istri rekan pendeta, jangan sampai jatuh dosa. Suami istri sang setia, para pendeta berdua saya hidup baik berjuang bersama saya agar Anda dan saya melayani di surga. Karena Anda, Tuhan mengatakan apa? Bahwa di roh itu enggak kenal capek. Karena Tuhan saya pernah nolak. Jadi Tuhan terangkan bahwa kalau saya berubah roh tidak capek. Karena saya pernah nolak di ruang suci. Maka rekan pendeta, mari hidup suci kudus setia di keluargamu. Maka Anda dan saya seperti Tuhan katakan, lain sampai mati, maka ada mulia. Jadi pelayan Tuhan, dua saya rekan pendeta bersama saya, mari berjuang hidup baik suci. Akan dan saya akan sepanjang masa pelayan Tuhan di surga, semuanya tebas dilihatkan banyak sekali lautan manusia. Sepanjang jalan awet muda, dua saya, mari rekan pendeta semua berjuang untuk nanti yang lain di dekat Tuhan sepanjang masa. Lani sepanjang Tuhan. Amin. Kami sastrakan ke dia. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiberias, selamat hari Minggu. Saya sampaikan salam sejahtera. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom Tiberias, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada, beribadah via live streaming pagi ini, kabar Anda luar biasa, diberkati tetap di dalam Tuhan, amin. Dan yang luar biasa tadi baru kita dengar, yaitu dari Gembala Sidang kita, saudara, firman Tuhan yang begitu indah, di mana Bapak Ibu Gembala mengatakan Anda dan saya harus berjuang, bilang sama saya berjuang.
Yes, sama-sama Anda dan saya harus berjuang. Agar apa? Anda dan saya yaitu senantiasa termatrai sebagai warga sorga. Bilang sama saya, warga sorga. Amin. Tiberias artinya mempelai. Haleluya, bilang sama saya mempelai. Anda dan saya mempelai Kristus, saudara. Kita dimateraikan, yaitu dengan minyak dan anggur. Anda dan saya, tadi Pak Pariji ngajar kita bersyukur. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Yaitu di dalam Yohanes 6 dikatakan, kalau kita menerima tubuh darah Yesus, Anda dan saya memperoleh hidup kekal. Artinya kita dimateraikan sebagai warga surga. Kita diurapi dengan minyak, kita dimateraikan sebagai warga surga. Maka itu pagi hari ini saya mau sampaikan, saudara, mungkin benar hari-hari ini yaitu masa yang sulit, masa yang sesak, masa yang sukar. Tapi saya mau sampaikan, yaitu sebagai hamba Tuhan, Anda harus tetap yaitu dengar gembala kita mengatakan bahwa kita harus bertahan, berjuang, supaya nama kita tetap tercatat, termaterai sebagai warga sorga. Katakan amin. Yes, saudara ya. Karena gini, saya mau sampaikan sama saudara, tadi disampaikan oleh gembala sidang juga, di mana bahwa ketika Anda dan saya namanya termaterai sebagai warga sorga, jangan takut, jangan khawatir. Seluruh kehidupanmu Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Katakan amin. Yes. Bahkan siapapun hari ini kalau sakit, kita akan perjamuan sebentar, dipimpin gembala yang martir. Maka saya percaya mujizat juga pasti terjadi. Anda yang hari ini mungkin sedang ada dalam tantangan ekonomika atau keadaan yang lain, saya percaya ada kuasa Allah, ada mujizat Allah yang akan dinyatakan pagi ini. Yang percaya katakan amin. Yes, saudara ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, maka Pak Pariji ngajar kita begitu luar biasa, begitu indah, saudara. Di mana Anda dan saya ini pengajaran yang luar biasa, pewahyuan dari Tuhan. Di mana juga Pak Pariji diajar langsung di tepi neraka bahwa apa, orang harus bertobat, orang harus hidup benar. Visi misi Tiberias tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, mempersiapkan jemaat yang kudus. Bilang sama saya kudus. Yes, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pengajaran yang luar biasa. Ini tegas. Namun dalam pengajaran ini, di mana Tuhan juga mengasihi Anda dan saya. Karena di dalam Wahyu 3:19 dikatakan, kalau Anda dan saya ditegur, saudara, artinya hari ini kalau Anda dengar khotbah Pak Paryaji dan Ibu, dikatakan apa, kita ditegur, relakan hatimu, bertobat, jangan keraskan hatimu. Ya saudara, karena saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, ya Alkitab juga sudah mencatat bahwa apa, di masa yang sukar menjelang akhir zaman, saudara, keadaan manusia cenderung, mohon maaf saya mau sampaikan sama saudara, suka sama yang namanya dosa. Tadi Pak Paryaji bilang, memang kelihatannya dosa enak, tapi hati-hati, saudara. Karena apa? Karena mohon maaf saudara, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, saudara. Coba kita lihat dulu, yaitu firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saudara ya. Saya nggak akan terlalu lama, saudara, yuk. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lihat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mencari hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah, lihat, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana dikatakan menjelang akhir zaman akan ada masa sukar. Betul, akan ada masa yang sulit. Betul, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa apa? Saudara, orang cenderung lupa sama Tuhan. Maka kita bersyukur di Tiberias setiap minggu Pak Paryaji dan Ibu nggak pernah absen, selalu ingetin Anda dan saya bertobat, hidup benar. Karena pertobatan ini berbicara mengenai setiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Saya percaya dimanapun Anda berada, pasti sebagai manusia Anda ingin hidupmu makin hari makin sehat, betul? Makin hari makin diberkati, betul? Ya, makin hari makin sukses, betul? Tapi kita harus fair juga dong. Kita juga harus makin hari makin baik, makin benar kehidupannya, saudara. Makanya tadi Matius 4 ayat 17 sudah dibacakan oleh Ibu Gembala, di mana yaitu dikatakan dalam yaitu pengajarannya Yesus, saudara, ketika pertama kali tampil di Galilea memberitakan tentang apa? Pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Coba kita lihat juga ada ayat yaitu di mana di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 2, yaitu di sini di mana Yohanes Pembaptis, saudara, ya pertama kali juga tampil, saudara, yaitu memberitakan tentang pertobatan. Yuk kita lihat Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Lihat baik-baik. Pada waktu itulah tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun
Yudea. Yang memberitakan, ayat 2 dikatakan apa? Yaitu ayat 2, bertobatlah sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Sekali lagi, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah apa? Dekat. Yes, saudara. Ya, dari dua orang yang berbeda, Yohanes Pembaptis dan Yesus, disampaikan sebuah hal yang sama, saudara. Bahkan di akhir zaman ini, pesan ini disampaikan oleh gembala, saudara. Karena Tuhan yang suruh langsung, perintahkan langsung, supaya manusia suci berpikir, perkataan, perbuatan di tepi neraka, saudara. Pak Paraji, yaitu diperintah Tuhan untuk kembali ke bumi, untuk memberitakan orang harus bertobat, hidup dalam kekudusan. Hari ini saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, mari, jangan sampai kita menyesal. Tapi Anda dan saya hari ini, mari saudara. Yuk, Alkitab katakan, Anda dan saya harus hidup dalam kekudusan, berjuang untuk mencapai surga. Oleh karenanya Pak Paraji pun sejak kecil saudara punya prinsip saudara, yaitu bersama ibunya pengen cari Allah yang maha tinggi yang punya surga saudara. Ya, artinya siapa? Yesus. Maka dikatakan tadi apa? Kalau kita yaitu punya cita-cita ini saudara, punya yaitu kerinduan ini, Yesus ada dalam kita. Kalau Yesus ada dalam kita, pasti Anda diberkati. Katakan amin dong. Yes. Oleh karenanya saudara, ini pengajaran yang indah yang hari ini kita terima, menyadarkan Anda dan saya, menghilangkan ketakutan, menguatkan kita, memberikan kita penghiburan bahwa apa? Bahwa Anda dan saya yang termatrai sebagai warga surga, hidupmu hidupku, kita pasti penuh kemuliaan Tuhan diberkati. Namun Anda dan saya harus bertobat, saudara. Ya, maka itu saya mau sampaikan, saudara, jangan takut, jangan khawatir. Kalau hidup kita dalam pertobatan, pasti juga hidup kita dalam berkat. Karena warga surga hidupnya pasti akan menerima banyak berkat dan mujizat, dipelihara Tuhan, dan yang terindah rumah yang kekal dalam kerajaan sorga. Oleh karenanya kedua saudara, yaitu Anda dan saya harus percaya. Bilang sama saya, percaya. Ya saudara, Rabu kemarin Ibu Gembala mengajar kita untuk belajar percaya. Tadi pagi pun Pendeta Aristo juga mengajar Anda dan saya belajar percaya, saudara. Yes, Tuhan mau Anda dan saya mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh, saudara. Oleh karenanya gini, saya mau sampaikan, di tengah keadaan apapun, ketika Anda mempercayai Tuhan dengan segenap hati, saya terlalu yakin ada kekuatan, ada perkara yang ajaib, ada mujizat Tuhan akan dinyatakan. Amin. Yes, saudara. Yuk Filipi 4. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Tiberias mengajarkan iman. Gembala kita mengajarkan iman. Ya, dalam perjamuan yang sebentar kita terima. Perjamuan Tiberias luar biasa, saudara. Ya, di mana Pak Paraji mengatakan diajar langsung 7 kali lebih oleh Tuhan. Kalau Anda dan saya perjamuan, itu membangkitkan iman. Di mana di dalamnya kata-kata iman yang kita keluarkan. Aku tolak penyakit, aku tolak kemiskinan, aku tolak kebangkrutan, aku tolak segala yang jahat. Ya, aku tolak setan-setan. Oleh karenanya saya mau sampaikan sama saudara, bangkitkan imanmu. Amin. Ya, bangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan, saudara. Tadi disampaikan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana Anda dan saya, yaitu kalau kita jadi warga surga, fasilitas Anda dan saya luar biasa. Di mana Tuhan akan terus memelihara kesehatan kita, Anda dan saya sehat. Juga ekonomi kita, kehidupan kita, keluarga kita, pasti ada jalan keluar. Oleh karenanya mari percaya, bangkitkan imanmu, jangan menjadi ragu, takut, dan khawatir, saudara. Percaya dengan iman, ya maka mujizat pasti terjadi, saudara. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Saya mau sampaikan sama saudara, ya, dan bagi orang yang percaya, saudara. Ya, ada seorang ibu, saudara, namanya Ibu Fatma, ya, Ibu Fatma Salim ini, saudara, yaitu divonis oleh dokter tumor stadium akhir, saudara. Ya, karena dia merasakan bahwa tubuhnya kayak seperti ada yang nggak beres, kayaknya nggak enak gitu ya. Maka dia cek, saudara, ke dokter, lalu mengalami beberapa tindakan medis, saudara. Akhirnya, yaitu dokter mengatakan dia ada tumor, saudara. Ya, dan tumornya itu, saudara, yaitu stadium akhir dan harus dioperasi. Ya, tentunya ibu ini takut, saudara, khawatir, tentunya, saudara. Ya, ada tumor dan harus dioperasi. Ibu ini juga takut kalau mau dioperasi gitu ya. Maka saudara, ya karena waktunya udah mepet gitu, saudara, udah nggak bisa tahan lama-lama lagi, dokternya langsung bikin jadwal, saudara. Ya, minggu depan dia akan dioperasi. Ya, Selasa akan cek lagi, lalu berikutnya tindakan operasi, saudara. Hari Minggunya dia datang ke Tiberias. Dia datang karena dia dengar juga, yaitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat. Oh iya, saya mau sampaikan sama saudara, jangan takut dan khawatir. Sampai hari ini, Gereja Tiberias, saya percaya, dan mujizat juga benar-benar dinyatakan. Ya, maka setiap hari doa hari Rabu pun, saudara, ya
ya Bapak Ibu yang menelpon di call center saudara, yaitu saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali mujizat terjadi. Banyak sekali ya orang-orang disembuhkan, dipulihkan. Namun untuk hari ini, sudah minggu ini maksud saya, ya besok saudara dipusatkan 17 Agustus, ya hari Selasa, ulang tahun gereja Tiberias, ya juga hari kemerdekaan. Ya jadi bukan hari Rabu, minggu depan ini saudara hari Selasa, jam 5 sore tetap diadakan yaitu KKR, doa kesembuhan ilahi dan pelepasan resesi ekonomi, langsung dipimpin oleh gembala kita, Pendeta Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, banyak sekali mujizat yang luar biasa. Ibu ini saudara dia datang, lalu saudara ya dia di tengah ketakutannya dia datang beribadah. Pak Pariaji khotbah saudara, ya dia dengar saudara. Dan juga banyak sekali kesaksian mujizat, bangkit imannya, menjadi percaya. Oh dia maju ke depan. Di altar call saudara, Pak Pariaji kasih minyak, kasih perjamuan. Lalu dia bilang, Pak minggu depan saya mau dioperasi. Pak Pariaji bilang, tidak dioperasi, sembuh, tidak tumor. Oh dia imani itu saudara. Ya, dia bawa perjamuan, dia bawa pulang, lalu dia perjamuan di rumah. Dia imani, dia percaya. Dan Selasanya saudara, saya kembali ke dokter karena mau masuk dalam proses operasi. Saudara ketika dicek, sudah dokter heran. Dokter heran, dia juga heran. Beberapa dokter bahkan yang menangani heran. Kenapa? Karena tidak lagi ditemukan tumornya. Tidak ada lagi. Hilang, sembuh, sempurna. Kita kasih tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Ya, saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Mujizat masih terjadi saudara. Ya, seorang anak muda, Kesia Priscilla saudara. Di mana juga yaitu ada yaitu benjolan di leher saudara. Ya, ikut acara KKR, didoakan oleh gembala saudara. Ya, besoknya hilang saudara. Nggak ada. Ini berarti apa? Ada mujizat. Ketika kita perjamuan diurapi dengan minyak, Anda dan saya dimateraikan sebagai warga surga. Mujizat pasti terjadi. Bangkitkan iman saudara. Hari ini saya percaya juga, dimanapun Anda berada. Bahkan juga mungkin Anda yang sedang terpapar virus. Saya percaya, kalau Anda perjamuan diurapi dengan minyak, pasti Anda sembuh, sehat sempurna. Katakan amin. Yes, saudara. Bangkitkan iman saudara. Ya, dan juga ada seorang ibu namanya Ibu Erina, ini saudara luar biasa. Di mana yaitu matanya mengalami retinanya itu robek gitu saudara. Ya. Robek, ablasio retina itu robek saudara. Jadi mengalami yang namanya kehilangan pandangan, bahkan juga akan buta permanen kata dokter. Kalau dia tidak dioperasi akan buta permanen saudara. Ya, dijadwalkan untuk dioperasi saudara, namun dia karena takut dia menolak operasi. Dia datang ke Tiberias saudara, dan waktu itu Bapak Ibu Gembala yaitu sedang acara KKR gitu saudara. Lalu dikasih minyak, ya Bapak Ibu Gembala bilang bahwa ini kasih minyak. Dia didoakan oleh Bapak Gembala, didoakan juga oleh Ibu Gembala. Lalu dikasih minyak saudara, suruh bawa pulang. Lalu dia pulang dengan sukacita. Ya, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru mau pulang, baru mau keluar, tiba-tiba matanya kerasa ada air yang keluar. Ya, bahkan dalam perjalanan dia bingung, kenapa air itu keluar terus. Bahkan sampai di rumah saudara dia bingung, besoknya langsung cek ke dokter. Dokter heran, dokter kaget. Kenapa saudara? Karena retina yang tadinya robek saudara, kembali utuh, tidak perlu dioperasi. Matanya sembuh tanpa operasi. Dan retina yang robek disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Maka itu bangkitkan imanmu hari ini. Yes, saya percaya kalau saudara hari ini yaitu dimateraikan sebagai warga surga, kita sebentar akan perjamuan dipimpin gembala yang martir. Saudara dan saya pasti akan menerima kuasa dan berkat mujizat. Hidup setia dalam Tuhan, kita pasti diberkati. Dan terus menerus Bapak Reji selalu menyerukan, mari jaga hidup kita, persembahkan hidup kita, bukan hanya kepada Anda, yaitu para jemaat, kami para pendeta. Pak Reji selalu bilang, harus hidup benar, harus hidup kudus. Yes saudara, karena saya mau sampaikan sama saudara, Tuhan mau Anda dan saya di akhir zaman ini saudara. Ya tadi dikatakan jauhilah mereka itu, siapa? Orang-orang yang mohon maaf saya mau sampaikan sama saudara, lupa Tuhan dan lain sebagainya. Hidup seenaknya di akhir zaman ini. Saya mau sampaikan sama saudara hari ini, jaga kekudusanmu, karena upahmu sangat besar. Karena upahmu kerajaan surga, kekekalan. Pak Praji tadi bilang, sungguh indah, miliaran tahun. Anda dan saya, ya saudara, kalau hari-hari ini mungkin sukar, berat, keras, maka maaf saya mau sampaikan, jangan tergoda. Anda dan saya harus lurus terus dalam jalannya Tuhan. Yes, kita harus berjuang. Pak Praji selalu bilang, mari Anda dan saya bertahan, berjuang. Kalau Anda dan saya bertahan berjuang, kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil Tuhan, Anda dan saya akan terbang ke sorga, pesta di sorga. Jemaat Tiberias berkatnya mantap luar biasa. Tuhan janji, yaitu kepada gembala kita Bapak Reji, ruang maha kudus kerajaan sorga. Tiap hari berjumpa dengan Tuhan, telah dibuktikan dengan yaitu jasad-jasad yang diurapi dengan minyak saudara, ya dimakamkan saudara dan dibuka kembali untuk keperluan tertentu saudara, dan dilihat tetap yaitu utuh. Ini membuktikan bahkan ya bukan hanya tahunan tapi belasan tahun saudara, ya dibuka saudara tetap utuh saudara. Ini membuktikan bahwa apa? Anda dan saya Tiberias kita dimateraikan sebagai warga sorga. Bersyukur di akhir zaman ini Anda dan saya punya gembala yang martir.
Karena hanya seorang martir, saudara. Yes, ya, yang diberi kuasa mengubah roti menjadi tubuh Yesus, anggur menjadi darah Yesus, dan juga minyak urapan. Oleh karena ini saya mau sampaikan, Anda dan saya bersyukur kita dimateraikan sebagai warga surga. Anda di tempat yang tepat, Tiberias. Kita bersyukur, saudara. Tuhan terus memberkati kita. Bahkan besok, ya, hari Selasa, ulang tahun gereja Tiberias, kita mengucap syukur, saudara. Ya, saudara, ya, tadi Pak Praji di awal bilang, sejak dulu nangis untuk orang miskin, nangis untuk orang sakit, saudara. Oleh karenanya Tuhan karuniakan, yaitu gereja yang luar biasa, di mana banyak orang-orang sakit disembuhkan, orang miskin dipulihkan, kabar baik luar biasa dinyatakan, di mana Ibu Gembala juga punya hati, di mana untuk orang-orang miskin, orang-orang susah, saudara. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi. Hari-hari ini juga saya mau sampaikan sama saudara, meskipun ada tantangan masalah pergumulan, mari Anda dan saya bangkitkan imanmu. Percaya, kita di Tiberias, pasti perkara yang dahsyat menyertai kita. Puji Tuhan, sekali lagi, jangan lupa nanti hari Selasa, saudara ya, dipindahkan, dipusatkan dulu untuk minggu ini, karena bertepatan juga dengan ulang tahun gereja. Maka saya percaya siapapun Anda, yaitu yang berdoa, yaitu bersama gereja Tiberias, ada kuasa, ada mujizat, pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, bilang sama saya, aku warga sorga. Yes, kita Tiberias, kita mempelai Kristus di akhir zaman. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kalau kami dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kami hari ini, membuat kami kuat, membuat kami sukacita dan terhibur. Di mana setiap kami, meskipun hari-hari ini keadaan sukar dan berat, tapi kami diingatkan bahwa yaitu kami harus terus berjuang menjadi warga surga. Karena dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini hanya sementara, tapi selamanya kami akan tinggal dalam kerajaan surga ketika hidup kami benar. Beri kami kekuatan ya Roh Kudus untuk tetap percaya, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesetiaan. Maka kami percaya juga, yaitu seiring dengan kesetiaan pertobatan, yaitu dengan kepercayaan iman kami, seiring sebagai warga surga, hidup kami di bumi pun, kami akan diberkati seperti di surga. Maka siapapun sakit hari ini kami percaya, disembuhkan, hidup dipulihkan, keluarga besar diberkati. Dan sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, di dalamnya nyata kuasa Allah. Kami percaya pengurapan kemuliaan Allah bagi gembala sidang kami. Kami bersyukur sebelumnya kami akan memberi persembahan. Apa yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami bawa kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap kami memberi persembahan artinya mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Setiap rupiah yang kami bawa memenangkan jiwa-jiwa. Maka hamba doa dari mimbar ini, siapapun beri persembahan hari ini tidak kekurangan keluarga mereka, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, bahkan masa depan mereka semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami mengucap banyak terima kasih atas persembahan Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sekali lagi kami menginformasikan kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias yang tergabung di dalam program live streaming. Jangan lupa saudaraku di dalam Tuhan, pada hari Selasa 17 Agustus 2021 kita sama-sama mengikuti ibadah secara online, yaitu menyambut hari perayaan ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia dan ulang tahun Indonesia, saudaraku di dalam Tuhan, di mana kita akan mengadakan ibadah yang pertama pada pukul 12 bersama dengan Bapak Pendeta Aristo Pariaji, pada pukul 13.45 bersama dengan Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak, pada pukul 15.25 saudaraku bersama dengan Bapak Pendeta Marcel, dan pada pukul 17 bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, saudaraku di dalam Tuhan. Dan juga akan itu disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang, itu mengenai sejarah Gereja Tiberias, saudaraku di dalam Tuhan. Dan juga pada pukul 20 saudaraku, ibadah terakhir bersama dengan Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, saudaraku. Jadi pastikan saudara bergabung di dalam ibadah live streaming pada tanggal 17 Agustus 2021, saudaraku. Dan untuk ibadah pada hari Rabu, saudaraku, akan dipusatkan dan disatukan, yaitu di dalam ibadah perayaan ulang tahun Indonesia dan ulang tahun Gereja Tiberias di tanggal 17 Agustus. Pastikan saudara bersama-sama menikmati kebahagiaan bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia, karena kita percaya yang ada kuasa minyak dan anggur kita tidak akan pernah dirusakkan. Sekian beberapa informasi yang bersama-sama kita bisa melihat untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti sudah bisa update di website Gereja Tiberias di www.tiberias.org.id. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk sambut kuasa kemuliaan dari Yesus bersama dengan Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama kita katakan, dan darahmu tercurah bagi kami.
kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita baca di ayat Wahyu 3 ayat 18 sampai 22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melemas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat di sini saudara sekalian di Wahyu 3 ayat 18-22 menyatakan bahwa supaya kita membeli emas daripada Tuhan Yesus yang telah dimurnikan agar kita menjadi kaya. Artinya tidak dalam kehendak Tuhan kita dalam berkesusahan atau berkekurangan, tetapi kita akan berkecukupan saudara. Dan juga pakaian putih, maksudnya kita hidup di dalam kekudusan Allah. Kita hidup dalam kekudusan dan kita suci. Kita dapat untuk hidup kudus. Supaya jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan, artinya jangan ada perbuatan-perbuatan yang di luar kehendak Tuhan. Dan juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat, artinya supaya kita selalu di dalam terang Tuhan, supaya kita selalu diurapi dan selalu melihat apa yang baik dan apa yang tidak. Dan kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus juga katakan, barang siapa, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama dengan dia dan ia bersama aku. Ya saudara, marilah kita selalu setiap saat selalu terbuka kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kebenaran dalam hidup di dalam Injil saudara sekalian, agar kita selalu dalam sejahtera dan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan, supaya hidup lurus kita dan kita juga tidak akan kekalahan dari kuasa kegelapan. Dan kalau kita menang, janji Tuhan bahwa kita akan masuk di ruang Mahasuci. Seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bayangkan di atas tahta Tuhan Yesus. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Artinya kalau kita berkemenangan di dalam Tuhan, kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, dan kita betul-betul hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita mengasihi Allah juga mengasihi sesama sebagaimana diri kita sendiri, maka kita akan dapat meraih ruang Mahasuci yang mana itu adalah hidup kekal yang kata Bapak Gembala miliaran tahun saudara sekalian, dalam hidup yang kekal artinya di dalam ke sorga dan kita meraih di ruang tahta Mahasuci. Mari kita akan menerima tubuh darah Yesus. Kita angkat roti saudara sekalian, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Roti yang akan diubahkan menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker. Aku tolak sakit tumor, aku tolak COVID-19, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan diubahkan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, apa yang kukerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak TBC, dan juga tidak berkabut karena COVID-19. Yang COVID-19 akan sembuh dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis dan diabetes. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara. Aku tolak makanan yang racun, alergi makanan, dan kami tolak tulang-tulangku sempurna, sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak bantu empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama Anda masing-masing saat ini dan Anda berdoa. Mari kita angkat anggur. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Untuk minyak urapan, saudara sekalian, kita baca ayat Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apapun yang dikerjakannya akan selalu disebut. Inilah saudara sekalian, bahwa perjamuan minyak urapan, Tuhan Yesus sendiri minta diminyaki untuk persiapan penguburan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Kalau Tuhan Yesus saja diminyaki, apalagi kita saudara sekalian, marilah kita mengikuti seperti Tuhan Yesus untuk selalu diurapi dengan minyak urapan saudara sekalian. Minyak urapan adalah untuk memuliakan Allah dan untuk memuliakan manusia. Kita sebagai manusia mulia, kita imani, kita klaim bahwa kita akan tidak gagal, kita tidak sakit, dan juga kita akan selalu berhasil. Kita angkat minyak urapan kita. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang, Gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai 9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat di dalam Markus 6 ayat 12 dan 13. 3. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Manusia mulia tidak sakit, tidak gagal. Manusia mulia berhasil. Tuhan Yesus berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu untuk jemaat yang memakai minyak urapan, diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan berkemenangan atas kuasa gelap, atas dosa, dan atas masalah. Inilah minyak urapan dan akan yang sakit sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada bagian yang sakit dan juga pada kepala Anda. Mari oleskan minyak urapan. Kita berdoa saudara sekalian. Saudara, kita sudah menyatu dengan tubuh darah Yesus dan sudah diurapi minyak urapan saudara sekalian. Mari kita dalam hidup, kita akan selalu sukacita dan juga kita klaim firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman. Maka kita akan berkemenangan selalu atas masalah, atas dosa, atas kuasa gelap, dan atas apapun yang mengganggu kita. Kita akan berkemenangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kami dan kami pun di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami ada kuasa dan wibawa dari sekolah. Kami sebagai anak-anak Allah ada kuasa Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau katakan bahwa kami dapat melakukan apa yang Engkau lakukan bahkan lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuliakan Engkau, kami menyembah kepadamu. Dan kami berdoa untuk acara tanggal 17 Agustus, ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia tahun 31 yang ke-31 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah berjalan sampai 31 tahun Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih demikian banyak jiwa-jiwa yang Kau menangkan Tuhan Yesus menjadi anak-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, untuk semua pendeta, semua pengerja, semua koordinator, Engkau berkati, juga seluruh jemaat berkati dengan berkat Allah yang berlimpah, kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada diri mereka, dan juga berikan akal budi Tuhan Yesus, pewahyuan daripada Engkau, hikmat daripada Engkau, apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus khusus untuk Ibu Andrianti Santiago yang hari ini berusia 75 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menambahkan umur
dan Ibu Andrianti ini berikan selalu sehat sempurna. Dan terima kasih saat ini sampai saat ini sehat sempurna dan tetap bekerja, tetap melayani Engkau dalam doa dan dalam pendoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai Ibu Andriadi Santiago ini menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidupnya. Panjangkan umurnya mereka, berkati Tuhan Yesus Ibu Andrianti ini, panjangkan umurnya dan berikan sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami doa Tuhan berkati semua jemaat sehat yang hadir, yang online ini. Kami tolak segala keluh sakit, mereka tidak terkapar sakit, tidak dioperasi dan bebas virus corona. Setiap jemaat Tuhan dan minyak ulasi, karena ada nenek bersaksi sakit corona, pakai minyak disembuhkan, dibebaskan. Maka kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat bebas dari virus corona, akan sembuh, bebas penderitaan, tidak sakit, tidak miskin. Kami akan berusaha membantu siapa yang menteri penderitaan dan bebaskan mereka dari virus corona. Kami menangis kalau bangsa kami kena bebaskan bangsa kami yang kena lebih cepat lindungi. Kami menangis untuk orang India, Afrika, Amerika Latin yang kena kami menangis untuk mereka. Tuhan, maka lindungi, berkati mereka. Engkau kirim malaikat-Mu Tuhan supaya bebaskan mereka, bersuara kembali negara asal, kembali ke negara membuat kami berdoa Tuhan. Setiap negara yang kekurangan menderita, bebaskan mereka agar Engkau kirim malaikat-Mu menghalau virus Delta atau Corona kembali ke negara asal. Maka hamba menangis, maka kami doa agar negara yang membuat virus layak dihancurkan. Kami berdoa, hamba nangis untuk bangsa-bangsa yang menderita. Maka kami berseru Tuhan, hancurkan negara yang bersuara, hancurkan Tuhan, jembatan semua runtuh, terjadi badai, hujan batu, hujan belerang, supaya mereka bertobat. Kami doa, berseru, Tuhan, negara pembuat layak diruntuhkan, layak dimiskinkan. Lama berseru Tuhan, hancurkan negara yang bersuara, hancurkan. Kami berseru Tuhan, Engkau janjikan kuasa besar tiada dalam kami. Maka Tuhan, kami doa, beri kami kuasa yang bersama kami untuk menghancurkan, yaitu negara yang bersuara harus dihancurkan. Jangan berkembang, biar sampai di sini tidak berkembang lagi. Kami berseru Tuhan, hancurkan negara yang membuat bersuara, hancurkan jembatannya, hancurkan lapangan terbang, hancurkan pelabuhan. Akan ada badai hujan 2 minggu akan dihancurkan, yaitu lapangan terbang, lapangan kapal dan sebagainya. Tuhan tolong berkati bangsa kami supaya tak bersuara. Bangsa kami, bangsa yang miskin, India, Amerika, Afrika, tolong Tuhan, mereka miskin. Maka untuk supaya mereka beri sukacita, negara asal ditemukan pada bulan ini di mana yang bersuara. Dan kami berseru, hancurkan negara yang bersuara, hancurkan Tuhan, lumatkan Tuhan, hancurkan, jangan miskin juga dilanda virus Delta, virus juga, hancurkan Tuhan. Kami berseru, Engkau janjikan kuasa besar di muka kami, maka kami mohon, hancurkan negara asal, negara pembuat bersuara, bangsa ini, negara yang membuat bersuara harus dilumatkan, dihancurkan. Akan hujan bertalu-talu, akan melanda negara yang bersuara, akan terjadi badai, terjadi musibah, hujan batu, hujan belerang, layak untuk dihancurkan. Kami berseru Tuhan, tolong kabulkan doa kami dalam nama Tuhan, berkati agar semua jemaat diberkati. Kami serahkan ke Yesus. Saudara, Terima kasih Bapak Ibu. Saudara, yang untuk setiap hari Rabu yang biasa untuk berdoa untuk Anda yang sakit, yang sedang berbeban berat, maka akan disatukan pada tanggal 17 Agustus jam 5 sore, saudara sekalian. Jadi kebaktian hari Rabu, ibadah hari Rabu untuk doa yang Anda yang berbeban berat, yang telepon dapat dilakukan hari Selasa jam 17. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Yes. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati, senantiasa sehat, panjang umur, diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Sekali lagi jangan lupa, hari Selasa jam 5 sore, ini spesial saudara, karena juga ada yaitu sejarah berdirinya Gereja Tiberias yang langsung disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jangan lewatkan, yaitu Selasa jam 5 sore dalam KKR Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi. Puji Tuhan, mari dimanapun kita berada, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran, ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran, ajaib ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah kami, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami terima hal yang luar biasa, firman Tuhan, tubuh dan darah-Mu, dan juga pengurapan minyak yang dipimpin langsung gembala yang martir. Kami bersyukur, kami percaya kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan hidup kami termatrai sebagai warga surga. Sehingga di bumi dalam masa sukar dan sulit ini pun kami akan tetap diberkati Tuhan. Kami bersyukur, doa kami untuk gereja kami Tiberias terus Tuhan pakai luar biasa. Kami bersyukur banyak jiwa-jiwa yang Tuhan menangkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, yaitu kami percaya terus Tuhan pakai gereja Tiberias, di mana hari Selasa, yaitu dalam ulang tahun gereja yang ke-31, kami percaya Tuhan Yesus yang mendirikan, Tuhan Yesus yang terus memberkati, menyertai gereja kami dengan tanda kuasa mujizat ilahi yang dinyatakan. Bahkan kami percaya kami Tiberias, suatu hari kelak kami, yaitu pesta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan Yesus, yaitu kami berdoa, terus Tuhan pakai gereja kami banyak memenangkan jiwa. Setiap program acara gereja kami percaya diberkati Tuhan. Bahkan setiap rencana gereja kami percaya semuanya Tuhan berkati berhasil. Kami doa Tuhan memberkati gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Martir. Kami percaya Tuhan Yesus yang panggil pilih beliau, Tuhan Yesus yang terus pakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa, mengembalikan kuasa zaman Kisah Rasul di akhir zaman ini, sehingga kami percaya semakin banyak jiwa dimenangkan. Tuhan berkati sehat, panjang umur, penuh kemuliaan Allah, bersama keluarga, anak cucu menantu diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan para pemimpin kami di Tiberias, Pendeta Dr. Aristo Pariaji, kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Argo Pariaji, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kemuliaan pengurapan Allah selalu menyertai. Bahkan kami bersyukur, yaitu Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan Allah, bebas corona. Kami tolak COVID-19, kami doa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami doa ekonomi Tuhan berkati, bangsa yang maju dan makmur. Kami doa keamanannya Tuhan berkati, jauhkan dari segala yang jahat. Kami doa Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini. Kami serahkan dimanapun juga jemaat-Mu berada, di kota, di tempat daerah manapun mereka berada, semua diberkati Tuhan dalam kemuliaan, dalam berkat Allah. Setiap yang melayani kami percaya diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu tim worship Pendeta Samuel Riki, Pendeta Riza bersama keluarga diberkati, Evangelis Renaldi bersama tim musik diberkati. Kami serahkan para singers, Saudari Olivia, kami serahkan juga yaitu Ibu Yunike bersama Pak Binsar diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kemuliaan Allah menyertai setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, diberkati, disembuhkan. Bahkan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, setiap nama yang sakit pun disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kemuliaan Allah menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, yaitu tim event diberkati, Yosefin bersama dengan yaitu tim semua diberkati. Kami serahkan juga tim multimedia, Pak Rian Boas, kami serahkan Pak Edison, Pak Wahyu,
Pak Ruben, semua diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hari ini kami percaya kami sudah diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, orang anak kecil bernama Gania, Tuhan tolong bebas tumor di mata, sembuh. Efesia sembuh, kami tolak segala kutuk penyakit, kami serahkan Pak Anggoro, kami serahkan Pak Antoni, kami serahkan Pak Martin bersama keluarga, Ibu Intan Sri, semua orang bersama keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Maka siapapun sakit sembuh, sehat sempurna, keluarga mereka diberkati. Kami datang dengan berkat di Tiberias, kami percaya kami melimpah dengan berkat Allah. Umat Allah, pandang wajahnya, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, jemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita akan pesta di sorga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Tiberias. Shalom. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.